Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Pada hari ini, Ibu akan menerangkan tentang tips menyusun portofolio digital. Ya, jadi menurut Murad Nasir ya, strategi menyusun portofolio dengan menata karya digital agar lebih menarik dan terstruktur. Ini adalah strategi untuk portofolio digital. Nah, sebenarnya apa itu portofolio digital? Jadi, portofolio digital itu adalah cara terbaik untuk menunjukkan karya dan keterampilan kita dalam format online. Nah, portofolio digital ini memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri di dunia profesional dengan cara yang menarik dan juga efisien. Nah, mengapa penting? Ya, penting karena uh, karena portofolio digital itu mewakili wajah profesional kita di dunia online. Ya, jadi di dalam portofolio digital itu nanti kita bisa menampilkan karya terbaik kita atau cara kita bekerja atau keahlian kita secara langsung ya kapanpun dan bisa diakses di manapun. Apa yang harus ada di dalam portofolio digital? Antara lain profil diri, ya. Jadi di dalam portofolio digital itu biasanya mencantumkan siapa diri kita, lalu apa yang kita kerjakan atau keahlian kita itu apa, ya. Boleh juga ada riwayat pendidikan, riwayat pelatihan, riwayat sertifikasi, atau riwayat penghargaan, riwayat publikasi seperti itu ya. Nah, berikutnya ada informasi kontak. Informasi kontak ini agar mudah dihubungi untuk misalkan peluang kerja atau peluang kerjasama misalnya ya. Lalu bisa juga ada testimoni dari klien ya. Ini bisa jadi nilai tambah gitu. Nah, desain portofolio yang profesional dan bersih, tidak berlebihan ya. Jadi gunakan tipografi yang jelas, huruf-hurufnya dan desain yang sederhana itu terlihat lebih profesional. Kita juga bisa memilih proyek yang tepat ya. Jadi jangan memasukkan terlalu banyak karya yang tidak sesuai dengan bidang atau target audiens kita. Lalu juga ilustrasinya ya, sesuaikan lah ya. Jadi di dalam portofolio digital itu kita menonjolkan skill dan proses kerja. Jadi selain menampilkan hasil akhir proyek, kita tunjukkan juga proses kreatifnya. Jadi prosesnya dari awal sampai akhir gitu sampai jadi. Nah, ini bisa memberikan gambaran tentang cara kerja kita yang seringkali lebih penting daripada hasil itu sendiri ya. Oke, selain itu kita bisa menggunakan platform yang tepat ya. Dengan memilih platform yang sesuai, portofolio kita bisa lebih mudah ditemukan ya. Jadi kita tahu target audiens yang relevan ya. Misalkan target audiens kita untuk internasional ya, berarti kita menggunakan platform yang kira-kira banyak dipakai di dunia profesional internasional ya. Nah, ini kita pilih juga yang memanfaatkan fitur yang mendukung jenis pekerjaan kita ya, seperti tampilan proyek atau kemampuan interaksi ya yang biasa digunakan untuk portofolio digital itu antara lain adalah LinkedIn, lalu Google Site, dan yang lain bisa kita buat juga di microsite ya. Oke, kita optimalisasi untuk search engine optimization. Kita optimasi untuk SEO-nya ya, search engine optimization, dan juga aksesibilitas ya. Jadi dengan search engine optimization ini akan membantu portofolio kamu itu muncul di hasil pencarian Google ketika ada calon klien itu mencari layanan yang kamu tawarkan. Lalu aksesibilitas ini memungkinkan orang tuh akses ya. Jadi portofolio digital kita tuh tidak terkunci ya. Jadi harus benar-benar kita cek bisa diakses oleh semua orang. Nah, supaya beda dari yang lain, maka kita harus memberikan sentuhan pribadi. Ya, entah itu dari desain atau dari cara penyampaian atau dari urutan ya bisa ya. Next, promosikan portofolio kamu. Jadi untuk meningkatkan visibilitas dan meningkatkan peluang kerja, maka kita harus mempromosikan link portofolio kita ya, baik itu di media sosial, jejaring profesional untuk menjangkau audiens atau klien ya atau partner yang kamu perlukan gitu. Ya, itu
Sekilas tentang portofolio digital, berikutnya adalah Ibu akan menyampaikan cara membuatnya di beberapa platform, ya. Oke, mungkin sebelum ke cara, Ibu akan tampilkan dulu contoh portofolio digital yang sudah ada ya, supaya kamu ada gambaran seperti apa sih maksudnya portofolio digital itu. Ya, anak-anak, ini adalah contoh portofolio digital. Ya, mohon maaf jika desainnya terlalu rame ya, sepertinya too much gitu ya. Tapi ini Ibu sesuaikan dengan target audiens Ibu, yaitu targetnya adalah murid-murid sekolah ya, SD, SMP, SMA, dan juga rekan-rekan guru. Pokoknya yang berkecimpung di dunia pendidikan dasar sampai menengah. Jadi Ibu buat agak rame ya, pokoknya sesuai dengan target audiens. Lalu di sini ada beberapa menu-menu ya. Jadi di sini aksesibilitasnya itu kita pastikan dapat diakses ya dengan mudah. Makanya ketika memberi nama pun tidak sulit, namanya ini bisa diakses di bit.ly ya, bit.ly slash Riana Sari, R-nya besar. Jadi memudahkan untuk, nah, untuk lebih menarik, apa yang membuat berbeda dari orang lain, maka Ibu di sini menampilkan profil itu bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk gambar yang sudah Ibu buat terlebih dahulu di Canva. Ya, mungkin itu adalah sentuhan-sentuhan yang membuat berbeda ya. Mungkin nanti kamu juga bisa membuat seperti itu ya di Canva. Jadi kita buat dulu. Terus ini ada karya apa saja yang pernah kita buat atau publikasi apa saja ya. Lalu sertifikat kegiatan, seperti itu anak-anak. Jadi jika kamu punya sertifikat kegiatan bisa dicantumkan, atau kalau misalkan kamu pernah menang apa nih, sertifikat penghargaannya bisa juga dicantumkan di portofolio digital kamu, dan sesuaikan dengan target audiens kamu. Jika memang apa penghargaannya tidak sesuai dengan target audiens, target market kamu, ya nggak usah dicantumkan, nggak apa-apa gitu. Itu sepintas saja. Lalu kita akan coba membuat. Di sini langkahnya anak-anak, Ibu sudah membuat beberapa slide ya di Canva ya untuk bahan portofolio digital. Ini tinggal di-download aja. Ya, formatnya PNG bisa atau JPG bisa ya. Kita ekstrak dulu. Oke, di sini udah ada beberapa slide. Tinggal kita masukkan saja. Kita kembali. Oke, caranya kita buka. Kalau ini untuk yang Google site ya. s.id. Maaf. Situs Google ya. Kita browsing aja. Nah, ini sites.google.com. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan. Kamu bebas mau pilih yang mana. Ya, untuk kali ini mungkin Ibu pilih yang blank sites, kita pilih. Nah, seperti ini. Kita kasih judul aja ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini di sebelah kanan nih ada beberapa menu, kita bisa tambahkan. Misalkan kita mau tambahkan gambar ya, karena Ibu sudah buat gambar. Maka gambar kita upload. Salah upload. Nah, ini. Oke. Ukurannya mungkin bisa kita sesuaikan. Segini lah ya, cukup ya. Oke. Nah, misalnya kita mau tambah halaman ya, kita
kita pilih page. Terus ini kan ini home ya, home itu ini. Bisa lah kita enter site name dulu, yaitu portfolio digital. Otomatis berubah ya. Ini home ya anak-anak, ini home. Lalu di ini page kita pilih tanda plus bagian bawah. Plus kita mau nambah apa nih? Apa mau nambah section baru atau tambah apa? Ya, kita pilih yang ini new page yang paling bawah ya, new page, halaman baru. Halamannya itu tadi yang ibu udah bikin adalah riwayat pendidikan ya. Misalnya gitu ya. Nah, terus ibu juga mau buat halaman karya lah gitu ya. Lalu boleh juga tambahannya prestasi lah. Ini menyesuaikan ya anak-anak yang ada aja. Kalau misalkan kamu ada yang mau ditampilkan silakan buat, atau misalnya dalam satu halaman juga nggak apa-apa, halamannya nggak usah dibedakan, juga langsung disatukan di satu halaman juga nggak masalah. Terus tadi yang sudah ibu buat adalah ya pengalaman kerja. Nah, oke. Nah ini sih yang paling penting adalah portofolio. Portofolio ini berarti apa yang sudah pernah kita bikin seperti itu ya. Tapi tadi yang portofolio mungkin kayaknya ibu terlewat belum dibikin. Apa kita masuk ke riwayat pendidikan. Di sini kita pilih insert lagi. Kalau mau upload kita pilih insert. Terus tadi karena berupa gambar ibu pilih image. Lalu riwayat pendidikan mana ya tadi? Nah ini. Nah, ini kita sesuaikan. Oke. Udah. Terus karya kita image load karya. Nah, tengah ya. Gimana kalau mau diketik langsung? Bisa. Kalau mau diketik langsung kita pakainya text box ya. Jadi menyesuaikan aja. Oke, prestasi. Oke, misalkan kita memakai tulisan nih, text box ya. Kita pakai text box. Tapi nah seperti ini misalnya. Contoh aja ya. Nah, seperti itu. Langsung tulis pakai tulisan. Tapi kita tambahkan gambar karena tadi sudah dalam bentuk gambar, tinggal diupload aja. Dan seterusnya ya anak-anak, dan seterusnya. Oke, misalnya nih ini udah selesai, kita publish. Kita klik publish, lalu ada web address-nya itu portofolio digital Oriana. Kita pilih publish ya. Tadi di publish pilihannya, nah, publish setting ya tadi, ini kan, oke, ini udah sesuai ya. Nah, setelah dipublish kita mau linknya, misalkan kita copy link, kita copy link. Nah, kita coba buka misalnya di akun yang berbeda ya. Kita coba buka, kita pastikan lalu akan muncul. Ini udah muncul, bisa diakses di akun yang lain gitu. Itu anak-anak untuk yang Google Site ya. Oke, kita lanjut untuk platform yang lain. Oke, misalnya kita mau buat akun ya di LinkedIn ya. LinkedIn, oke. Kita bisa send ini ya dengan email atau continue with Google ya, biasa yang paling simple ya. Kita coba continue. Siapa tahu ibu udah pernah buat ya. Sebenarnya kalaupun pernah, ini jarang sekali ibu
akses yang LinkedIn ini. Nah, ini udah sangat lama ini ya, yang masih berkuliah ini kan. Sementara ibu sudah selesai, ini udah sangat lama ibu buatnya. Oke, ini langsung aja. Kalau untuk LinkedIn ibu rasa kalian udah sangat mahir lah ya, karena sama seperti kita membuat akun di media sosial dan lain-lain ya. Tetap butuh verifikasi. Oke, kita pindah aja. Nah, ini ada LinkedIn lagi ya di akun yang berbeda. Nah, mungkin di sini udah yang lebih update ya, karena di sini sudah sebagai guru di SMA Negeri 5. Nah, di sini ini informasi publik dan URL. Ini adalah link dari LinkedIn kita. Lalu kita bisa menambahkan anak-anak di bagian profil lah misalnya ya. Kita mau tambahin tentang apa? Apakah tentang pendidikan, posisi, layanan, karir, istirahat karir, keahlian gitu, kita bisa tentang pendidikan. Nah, ini kita isi ya. Dan seterusnya ya. Gue rasa kalau yang LinkedIn ini kalian sudah sangat mahir. Jadi dicoba aja. Kita istilahnya kita explore ya, karena menunya banyak kan. Kita explore ya. Nanti di LinkedIn ini karena bisa diakses secara internasional juga ya, karena jejaringnya sangat luas, kalian juga bisa menghubungkan diri dengan partner-partner yang mungkin sesuai di bidang kalian. Itu sangat banyak di sini ya, silakan nanti dibuat ya akun LinkedIn ya, minimal LinkedIn. Maksimalnya ya boleh LinkedIn sama Google Site, cuma untuk Google Site itu harus diakses dari PC ya atau dari laptop, sementara LinkedIn bisa dari handphone. Dan ada satu lagi yang bisa dari handphone, yaitu microsite ya. Jadi aku mau coba juga yang microsite di sini. Pakai yang mana ya? Kayak ini deh. Ya, kita coba yang microsite anak-anak. Kita masuk ke alamat s.id. Ini cara supaya kita bisa membuat portofolio digital gratisan ya dengan microsite. Google aja. Dan anak-anak ini nanti akan kalian buat di minggu kedua. Jadi ibu buatkan videonya ini supaya kalian juga terpandu. Jadi yang kalian buat adalah microsite-nya satu aja. Nah, ini udah ada sebenarnya ibu, portofolio Riana itu udah ada. Ya. Pilih microsite kalau udah login ya, atau sign up microsite, terus klik new. Lalu kita pilih nih mau yang mana gitu kan. Kita pilih ini aja ya. Ini bisa personal branding, portfolio, mungkin foto ya. Portfolio. Jadi portofolio itu sebenarnya lebih ke karya ya anak-anak. Karya apa yang kita sudah pernah buat. Misalkan nih kamu nanti bidangnya arsitektur, arsitek gitu ya. Nah, jadi karya apa nih yang sudah pernah kamu buat? Desain rumah seperti apa? Seperti itu ya. Yang sudah pernah kamu buat gitu. Oke, kita continue aja. Sini misalnya ya. Jadi di sini ada tanda centang kalau dia sukses ya. Nah, kita akan masuk ke halaman pengeditan nih ya. Profile kita bisa ganti fotonya, kita bisa select image. Nah, select image ini bisa upload ya, upload gambar. Ada foto nggak ya? Aku jarang selfie sekarang ya. Bolehlah kita pakai ini. Crop. Misalkan punya cover boleh kita add image di cover. Boleh upload ya. Kita coba pakai covernya itu yang tadi sudah kita buat aja pakai Canva ya. Supaya nah, ini langsung jadi ya, di halaman kanan itu tampilan jadinya, dan di halaman kiri ini editannya. Nah, untuk kata-kata nih, ini bisa kalian ubah hurufnya di sini.
seperti apa modelnya gitu kan. Coba kita coba. Nah, jadi bisa kalian ubah. Nah, kalau kalian sebenarnya udah mahir sebetulnya ya. Welcome to on. Terus saya pakai lah yang harus kita ganti. Nah, ini first link. First link bisa kita ubah namanya, nggak first link itu kita ganti sebagai blog Yana misalnya. Terus ibu masukkan alamat microsite ibu yang di site. Oke. Ini contoh aja ya anak-anak. Nah, ini hurufnya bisa diganti ya. Kita tebelin aja, lalu ikonnya kita ganti. Karena ini gambar orang ketawa ya, kayak kurang nyambung. Kita ganti ikonnya. Apakah ada Google? Oh, ternyata tidak ada. Emojinya general, oke. Kita pakai emoji aja ya. Emoji apa nih anak-anak? Daun lah ya. Second link ini ceritanya mau dihapus. Kita gini, be sure to delete, yes gitu. Nah, last link mau ibu hapus juga. Kenapa ibu hapus semua? Karena ibu sudah menyiapkan foto ya. Jadi kita add new component, kita pilih image ya. Kita choose, kita pilih. Nah, ini boleh. Ya, lalu kita misalnya mau nambahkan lagi di bawahnya boleh. Blok Riana mau kita ubah pindah ke atas gambar. Oke, kita tinggal tarik aja. Nah, seperti itu. Seperti itu ya anak-anak. Misalkan kita mau nambah lagi nih. Image misalkan. Gambarnya ada beberapa misalnya, kan. Jadi nanti sesederhana apapun kamu, yang penting coba buat dulu, gitu kan. Mau seminim apapun pengalamanmu, gak apa-apa. Jadi dibuat dulu, penting ada dulu. Nah, ini ibu pindah gambarnya ini ke bagian bawah sini ya, setelah yang ada fotonya. Oke, ini contoh aja ya anak-anak. Kita bisa share atau kita bisa klik ini s.id/Riana's portfolio. Ini adalah alamat jadinya. Kita klik aja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk yang SID ini bisa dibuat di handphone ya. Kalau Google Site tidak bisa, harus di laptop. Oke, mungkin itu dari Ibu ya. Ibu yakin kalian akan jauh lebih kreatif ketika membuat portofolio digital kalian ya, terutama dengan segala kelebihan yang kalian punya, pengalaman kalian dalam berorganisasi dan lainnya. Ibu rasa ini tidak akan menyulitkan kalian, tapi ini akan menjadi suatu peluang bagi kalian untuk lebih mengembangkan diri dan kreativitas dalam membuat portofolio digital ya. Itu dari Ibu akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.